Pintu teater 1 telah dibuka. Bila ada film romantis Korea yang cocok untuk ditonton berulang-ulang, maka film ini adalah jawabannya. Seorang wanita bernama Sujin merupakan seorang asisten produser di sebuah stasiun televisi. Naskah yang Sujin tulis untuk program acara televisi tidak menarik dan itu membuat bosnya marah. Ia pun berinisiatif untuk mewawancarai profesornya saat kuliah dulu. Tujuannya supaya bisa menjadi konten menarik di program acara televisi itu. Kebetulan profesornya itu adalah sosok yang terkenal. Lalu ia pergi ke rumah profesor tersebut untuk mengundangnya membagikan kisahnya. Awalnya sang profesor menolak dan menyuruh Sujin untuk bernyanyi. Sujin pun melakukannya yang membuat profesor tua itu merasa terhibur. Akhirnya sang profesor yang bernama Sukyong ini mulai membeberkan ceritanya dan keinginannya untuk bertemu dengan cinta di masa lalunya. Cerita flashback 50 tahun yang lalu pun ditampilkan. Korea Selatan tahun 1969. Kala itu ketegangan antara Korea Selatan dan Utara sangatlah panas. Namun di lain sisi, pemimpin Korea Selatan saat itu juga dianggap otoriter. Sukyong menjalani masa mudanya sebagai seorang mahasiswa. Di kampus terlihat para mahasiswa sangat kritis melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter. Namun tak demikian dengan Sukyong. Ia terlihat tak peduli pada politik, lebih kepada ikut-ikutan kegiatan teman-temannya itu. Sukyong dan beberapa teman kuliahnya lalu memutuskan untuk menghabiskan waktu selama musim panas di sebuah desa di pinggiran Korea, sekalian untuk KKN. Belum ada listrik yang masuk di daerah itu dan sebagian warganya tidak bisa membaca. Namun suasana di desa tersebut sangatlah asri dengan udara yang sangat segar. Saat itu warga desa sedang istirahat setelah capek bercocok tanam. Mereka sedang mendengarkan drama lewat radio. Tak lama sekumpulan para mahasiswa telah datang. Mereka adalah Sukyong dan teman-temannya. Warga menyambut mereka dengan ramah. Selama di desa ini, Sukyong menunjukkan rasa tidak betahnya. Dia tidak bisa tidur semalaman karena banyak nyamuk dan membuat badannya penuh bentolan bekas gigitan nyamuk. Dia berusaha untuk pulang ke kota. Namun keinginannya untuk pulang sepertinya sirna setelah dia bertemu dengan Jung-in, gadis yang tak sengaja ia lihat ketika sedang jalan-jalan. Jung-in tinggal di rumah tua yang dikelilingi pohon cemara. Lucunya, Jung-in merasa ia diintip, sedangkan Sukyong hanya tak sengaja melihatnya, yang membuat gadis itu menyiramnya dengan air bekas jemuran. Perkenalan yang dibumbui salah paham itu adalah awal dari segalanya. Jung-in ini adalah salah satu gadis desa tersebut yang berparas jelita. Sukyong tertarik dengan Jung-in karena wanita muda ini berbeda seperti kaum Hawa kebanyakan. Seperti sedikit pemalu, tapi dia tidak jaim dan menjalani kesehariannya seperti biasa. Namun demikian, Jung-in tak terlalu peduli dengan kedatangan rombongan mahasiswa ke desanya. Scene berganti. Di perpustakaan desa, Pak Kades yang punya karakter emosional sedang marah-marah. Dia mengupat karena listrik belum juga masuk di desanya. Dia juga bingung mengapa anaknya yang bekerja di perusahaan listrik tak kunjung memasukkan listrik ke desa ini. Jung-in yang juga merupakan seorang pustakawan desa baru saja datang. Pak Kades bertanya pada Jung-in apa anaknya ada mengirim surat, sebab Pak Kades telah lama tak mendapat kabar dari anaknya itu. Jung-in yang merasa kasihan kepada Pak Kades sebab anaknya belakangan tidak pernah mengirimkan surat, lalu memberikan surat palsu. Jung-in pura-pura membaca dan mengatakan kalau anaknya itu baik-baik saja. Kemudian Pak Kades menyimpan surat itu. Seluruh mahasiswa melakukan kegiatan KKN siang itu, dan ketika malam mereka berkumpul bersama muda-mudi dari desa untuk bernyanyi bersama. Jung-in yang kebetulan datang dan mereka dengan riangnya meminta Jung-in untuk bernyanyi. Jung-in yang malu pun memberanikan diri, namun sayangnya ia tak pandai bernyanyi. Hal itu membuat mereka terdiam dan menahan tawa saking falesnya. Begitu pula dengan Sukyong. Siang harinya, saat sedang istirahat, Jung-in melanjutkan membaca novel yang ia baca sebelumnya kepada para petani. Namun karena kisah dalam novel itu terkesan jorok, akhirnya Jung-in mengarang cerita dalam novel itu. Para petani pun kecewa dengan ending novel itu lalu melanjutkan kerjanya. 속이긴 하고 진실돼야지 사람이. 아니 속이긴 누가 누굴 속여요? 병아의 가슴을 꽉 잡았다.
Warga desa dan para mahasiswa melakukan rutinitasnya dengan penuh semangat. Sementara Suk-yong tampak selalu memperhatikan Jung-in. Sore hari saat hendak pulang ke rumah, Suk-yong mengikuti Jung-in dari belakang sehingga para petani melihat mereka. Jung-in yang merasa tidak enak mengomeli dan menyuruh Suk-yong untuk tidak mengikutinya. Suk-yong menurutinya lalu berhenti. Namun ia malah bernyanyi seperti Jung-in bernyanyi malam itu yang membuat Jung-in malu. Tiba-tiba saja turun hujan lebat. Mereka pun berlari ke tempat yang teduh dan memulai obrolan. Jung-in menceritakan bahwa ketika ia berumur 4 tahun, ia pernah mendatangi sebuah tempat, yang dimana di tempat itu ikan-ikan berubah menjadi bebatuan. Ia bisa mendengar suara ikan-ikan itu menangis. Saat itu ia ke sana ketika hari sedang hujan bersama kedua orang tuanya, dan tersirat dari wajah Jung-in bahwa ia merindukan kedua orang tuanya yang kini telah tiada. Suk-yong tertawa mendengar cerita itu dan mengatakan Jung-in pandai mengarang cerita, lalu mengejek Suk-yong yang saat itu baru berusia 4 tahun. Namun Jung-in tetap yakin bahwa ia mendengar suara ikan-ikan yang telah menjadi batu itu. Mereka juga membicarakan banyak hal, saling bercanda dan mulai nyaman satu sama lain. Esoknya, Suk-yong melihat Jung-in pergi ke pasar di pusat kota dan lagi-lagi ia mengikuti Jung-in. Suk-yong beralasan ia juga ingin pergi ke pusat kota, tapi ia tak tahu jalannya. Jung-in tak percaya dan kesal selalu diikuti. Sesampainya di pasar, Jung-in mendengarkan sebuah lagu yang sangat indah dari depan toko musik. Mau tak mau, Suk-yong juga ikut mendengarkan hingga mereka saling menatap satu sama lain. Benih-benih cinta sudah mulai tumbuh di antara mereka dan Jung-in juga menyadari hal itu. Kasihkan mendengarkan lagu, mereka malah ketinggalan bus terakhir menuju desa. Suk-yong yang menginginkan lebih lama dengan Jung-in pun mengajak Jung-in untuk jalan kaki pulang ke desa. Ia mengatakan kakinya begitu kuat dan seakan mengejek Jung-in dengan tawaran menggendongnya bila tak sanggup jalan. Tak lama berjalan, Suk-yong sudah kelelahan dan mengajak Jung-in untuk beristirahat sejenak. Hari sudah mulai gelap, perjalanan pulang ke desa masih setengah jalan. Jung-in memutuskan untuk melewati jalan pintas dengan cara menyeberangi sungai. Saat itu Suk-yong tidak berani karena mengira itu adalah sungai yang dalam. Namun melihat Jung-in yang sudah mulai jauh, ia pun memberanikan diri. Jung-in mengerjai Suk-yong dengan cara melemparkan batu ke sungai itu dan ia bersembunyi. Suk-yong yang mengira kalau Jung-in tenggelam pun berlari mencarinya ke sungai itu. Hingga Jung-in mengagetkannya dari belakang dan Suk-yong pun terjatuh sampai bajunya basah kuyup. Sambil marah, Suk-yong menyampaikan betapa khawatirnya dirinya. Saling tatap dan terbawa perasaan, Suk-yong pun berusaha mencium Jung-in, tapi gagal. Lalu mereka melanjutkan perjalanan pulang. Di sungai tadi, Suk-yong menjumpai batu yang mirip ikan dan memberikannya ke Jung-in. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Jung-in, tempat pertama mereka bertemu. Ternyata di sana dulunya Jung-in tinggal bersama keluarganya. Mereka kembali membicarakan banyak hal dan tertawa bersama. Di akhir pembicaraan, mereka saling sepakat bahwa daun cemara itu punya kekuatan untuk menarik seseorang yang membuat Suk-yong bisa bertemu dengan Jung-in. Paginya, para penduduk membantu para mahasiswa untuk mempersiapkan sebuah pemutaran film layar tancap untuk nanti malam. Suk-yong terlihat rajin mempersiapkan sesuatu. Hari pun malam, Suk-yong mengajak Jung-in untuk nonton bersama di belakang layar dari dalam perpustakaan. Ternyata tempat inilah yang telah ia persiapkan tadi. Mereka pun terbawa suasana dan Suk-yong memegang tangan Jung-in. Semua yang menonton sangat menikmati film romantis yang diputar itu. Nobar pun selesai. Saat itu, Suk-yong dan Jung-in meninggalkan perpustakaan, namun lupa menutup jendela. Angin yang berhembus membuat kertas terbang hingga terbakar oleh lilin yang masih menyala. Saat penduduk hendak pulang, tiba-tiba orang dari perusahaan listrik tempat anak Pak Kades bekerja datang sambil membawa abu anaknya. Pak Kades mengira kalau mereka datang untuk mengalirkan listrik ke desa itu, justru menerima berita duka itu. Merasa tak percaya, ia memanggil Jung-in yang waktu itu pernah membacakan surat dari anaknya. Di sini Jung-in merasa sangat bersalah. Pak Kades tak bisa menahan emosinya dan menampar Jung-in serta mencerca keluarganya. Terungkaplah di sini bahwa ayah Jung-in adalah seorang komunis yang mengkhianati Korea Selatan dan membelot ke Korea Utara hingga mereka dihukum.
Tiba-tiba, perpustakaan terbakar hebat dikarenakan jendela yang lupa ditutup. Membuat api dari lilin membakar seluruh buku dan dinding perpustakaan. Semuanya lalu bergotong royong untuk memadamkan api. Setelah kejadian itu, Jung In mengurung diri di rumahnya. Pak Kades datang untuk meminta maaf karena sempat memukul Jung In yang telah membohonginya. Dari luar rumah, ia mengatakan sangat berterima kasih kepada ayah Jung In yang telah mendirikan perpustakaan di desa mereka dan telah membantu anak-anak di sana untuk bisa membaca. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada ayah Jung In dan merindukannya. Ternyata Sukyong sedari tadi berada di situ dan ikut sedih mendengarkan pembicaraan itu. Tak lama berselang, akhirnya setelah penantian panjang, listrik pun masuk ke desa itu. Saat malam harinya, bertepatan dengan siaran langsung Neil Armstrong yang sedang mendarat di bulan. Banyak orang yang menyaksikan itu melalui siaran televisi. Sukyong tidak melihat Jung In di sana. Ia lalu mencarinya hingga menemukan Jung In di tepi sungai sedang menyendiri. Sukyong pun menghiburnya dengan menirukan jalan Neil Armstrong sewaktu di bulan dengan melompat-lompat dan membuat Jung In yang tadinya murung jadi tersenyum kembali. Paginya, Sukyong dan Jung In pergi ke perpustakaan yang terbakar untuk mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Sesampainya di asrama, rekan mahasiswa mengatakan pada Sukyong bahwa mereka akan segera kembali ke Seoul karena situasi di sana sedang gawat. Dan juga mengatakan untuk berhati-hati terhadap hubungan Sukyong dan Jung In. Apabila ketahuan, maka itu akan membahayakan hidup Jung In. Saat malam, Sukyong dan Jung In sedang ngobrol di depan teras rumah Jung In. Sukyong tampak murung, namun ternyata Jung In telah mengetahui kalau esok Sukyong akan pulang ke Seoul. Sukyong berusaha mengajak Jung In untuk ikut bersamanya. Namun Jung In menolak sebab dirinya hanya akan membuat Sukyong susah. Hingga keesokan harinya, semua mahasiswa bersiap untuk pulang dan mereka berfoto bersama terlebih dahulu dengan penduduk desa. Jung In tidak ada datang. Dari kejauhan, tampak ia tak kuasa menahan kesedihannya. Begitu pula dengan Sukyong yang telah berada dalam bus, menatap hujan yang turun dengan pilu. Jung In berjalan di bawah hujan, tak kuasa melepas kepergian pemuda yang selalu menemaninya itu. Namun tiba-tiba ia melihat Sukyong di depannya. Sontak saja ia berlari lalu memeluk Sukyong. Di teras rumah Jung In malam itu, Sukyong kembali mengajaknya untuk pergi ke Seoul bersama. Kali ini Jung In pun menerima ajakan itu lalu mereka pun berciuman. Besoknya mereka telah sampai di Seoul, lalu pergi. Sukyong membawa Jung In ke kampusnya karena ada keperluan. Jung In lalu menunggu di bawah pohon, sementara Sukyong pergi sebentar. Namun tak lama setelah itu terjadilah demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa yang membuat para aparat datang hingga terjadilah kericuhan. Tampak di bawah gas air mata yang kian menyebar, Sukyong mencari Jung In yang juga mencarinya. Para aparat memukuli mahasiswa hingga juga mengenai Sukyong yang membuatnya tumbang. Di penjara, ayah Sukyong yang seorang pejabat pun berusaha membebaskannya. Ayahnya memberitahu Sukyong agar mengaku tak mengenal Jung In, sebab Jung In adalah anak dari keluarga komunis yang telah berkhianat kepada Korea Selatan. Jika ia mengakui mengenal Jung In, keluarga Sukyong serta teman-temannya akan dicap juga sebagai pengkhianat. Saat interogasi pun tiba, Sukyong dipukuli habis-habisan oleh polisi karena ia merupakan teman dari para mahasiswa yang merupakan otak dari demonstrasi tadi. Ia semakin dipukuli lagi saat ia tak mengakui mengenal Jung In, padahal tasnya ada pada Jung In. Di sisi lain, Jung In juga diinterogasi dan dipukuli, hingga mereka berdua dipertemukan dan diinterogasi bersama. Sukyong menahan tangisnya dan lagi-lagi mengatakan kalau ia tak kenal dengan Jung In. Merasa sedih dan tahu situasi saat itu, Jung In juga mengatakan hal yang sama kalau ia juga tidak mengenal Sukyong. Karena ia adalah anak dari orang penting, Sukyong pun akan dibebaskan. Namun ia tahu Jung In akan disakiti dan dipenjarakan. Lalu memeluk Jung In dalam isak tangis yang mendalam sambil mengatakan akan berusaha membebaskan Jung In. Hari-hari Sukyong selalu ia penuhi dengan memohon kepada ayahnya agar mau membantu melepaskan Jung In yang kini mendekap di penjara.
Hingga waktu berlalu, hari pembebasan Jung In pun tiba. Suk-yong telah menunggu dari luar penjara untuk menyambut Jung In. Suk-yong tak sanggup berkata apapun, sementara Jung In tegar tersenyum dan berkaca-kaca. Mereka sungguh sangat merindukan satu sama lain. Jung In mengajak Suk-yong pergi, namun Suk-yong langsung memeluknya erat sambil menangis. Lalu mereka pergi ke stasiun untuk pergi kemanapun itu. Saat itu, Jung In tiba-tiba sakit kepala dan minta dibelikan obat oleh Suk-yong. Namun ia tak mau melepaskan genggaman tangan Suk-yong. Suk-yong pun membujuknya bahwa ia tak akan lama dan segera pergi untuk mencarikan obat untuk Jung In. Saat ia mendapat obatnya dan kembali ke tempat mereka berpisah, Jung In sudah tidak ada di sana. Mereka pun berpisah tanpa ada kontak apapun hingga 50 tahun kemudian di masa sekarang. Profesor Suk-yong telah selesai menceritakan kisahnya. Selama 50 tahun ini, ia selalu mencari di mana Jung In berada. Hingga ia kini telah tua dan sakit-sakitan. Sujin menyurati profesornya itu dan berterima kasih karena telah mau berbagi kisah dan mengatakan agar lekas sembuh. Ia juga memberikan hadiah daun cemara yang ia dapatkan dari produsernya. Suk-yong melihat daun cemara itu lalu menelpon Sujin. Ia meminta Sujin untuk mengantarkannya ke tempat produsernya mendapatkan daun cemara itu. Ia sangat yakin Jung In berada di sana. Dan benar saja, di tempat inilah Jung In berada setelah mereka berpisah, yaitu sebuah panti asuhan. Ibu panti mengatakan bahwa ketika Jung In datang ia sangat ceria dan menanam serta merawat sebuah pohon cemara. Ibu panti juga mengatakan bahwa Jung In selalu tersenyum dan berkata bahwa daun cemara kelak akan membawa seseorang kembali lagi padanya. Namun sayangnya Jung In telah lama meninggal. Yang tersisa hanyalah sebuah kotak yang berisikan foto-fotonya dulu dan barang-barang yang berharga baginya. Air mata Suk-yong pun jatuh melihat potret kenangan kekasih tercintanya itu. Namun dalam kesedihannya ia melihat batu berbentuk ikan yang pernah diberikannya pada Jung In. Ia terkejut tak menyangka, sebab ketika dulu mereka telah berpisah, Suk-yong mendatangi tempat yang pernah diceritakan Jung In, tempat di mana ikan-ikan berubah menjadi bebatuan. Ia mendengar suara batu-batu itu, persis seperti yang pernah diceritakan Jung In. Di bawah hujan sambil menangis ia meletakkan batu berbentuk ikan itu. Ternyata Jung In menatap dari kejauhan penuh haru. Setelah Suk-yong pergi, Jung In mengambil batu itu. Sambil tersenyum ia senang karena Suk-yong selalu mencintainya. Begitu pula dengan Suk-yong yang kini tersenyum, bahagia menyadari hal itu. Tepat di bawah pohon cemara yang ditanam Jung In untuknya. Cerita pun berakhir. Film karya Jo Geun-sik yang dirilis pada tahun 2009 ini selalu bisa membuat menangis bombay penontonnya, biarpun ditonton berulang-ulang. Selain menggambarkan kisah nostalgia, Once in a Summer juga menawarkan kisah cinta yang tulus, serta bagaimana gemuruh politik dan konflik negara selalu berdampak negatif untuk banyak hal. Akting memukau dari semua pemain dan sinematografi filmnya patut kita acungi jempol. Untuk itu, UBR Entertainment memberi film Once in a Summer rating 7,9. Tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Hamsa Hamnida.